Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Semoga para sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam limpah kasih setia Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini pada Oase Rohani Katolik pada pekan biasa ke-17. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang akan menjadi narasumber kita hari ini, Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD. Baiklah, mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Cahyo, apa kabar? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, Romo. Semoga selalu diberi kelancaran ya, Romo, dalam setiap tugas dan karya Romo. Ya, baik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan iman kita hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan, Romo. Mari saudara-saudari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji syukur kami haturkan kepadamu untuk segala penyertaan-mu dari seluruh kehidupan kami, mulai dari awal hingga saat ini. Tuhan, Engkau tidak pernah henti-henti di dalam mendampingi kami, baik pagi, siang, maupun malam. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Kami mohon supaya Engkau senantiasa terus mengarahkan hidup kami kepadamu, agar di saat-saat kami juga mengalami ada banyak tantangan, kami mengalami ada ketidakberdayaan di dalam kehidupan ini, kami tetap bisa menyadari Engkau senantiasa menyertai dan kami bisa juga melihat kebaikan-Mu kepada kami. Semoga kami juga hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan Engkau terus menyertai, mendampingi, membimbing jalan hidup kami, agar kami juga hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Romo atas doa pembukanya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan memulai permenungan iman kita dengan bacaan liturgi hari ini dari Kitab Keluaran dan bacaan Injil dari Matius. Antifon pembuka. Selama mengembara itu, pada siang hari, awan Tuhan berada di atas kemah suci, dan pada malam hari, terdapat api di dalam awan itu. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Keluaran bab 40 ayat 16 sampai dengan 19 dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 38. Tentang hal ihwal kemah suci, Musa melakukan semuanya secara tepat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan terjadilah dalam bulan pertama tahun kedua, pada tanggal 1 bulan itu, didirikanlah kemah suci. Beginilah Musa mendirikan kemah suci itu. Ia memasang alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintang, dan mendirikan tiang-tiangnya. Kemudian ia membentangkan atap kemah yang menudungi kemah suci, dan meletakkan tudung kemah di atasnya, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu awan menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Setiap kali awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat, sampai hari awan itu naik.
Sebab awan Tuhan itu berada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu. Langkah mereka makin lama makin tinggi. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Baiklah, setelah kita mendengarkan bacaan pertama dan juga menanggapinya dengan Mazmur tanggapan, marilah kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan diawali oleh bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Romo Cahyo dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini.
Nah Romo, kira-kira inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari dari bacaan hari ini? Baik, yang pertama, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam kitab Keluaran kita diberi gambaran tentang bagaimana Musa mendirikan kemah suci. Bagaimana Musa yang pada saat itu sebagai pemimpin bangsa Israel, dia juga mengajak umatnya untuk tidak lupa dengan Tuhan yang selama ini senantiasa membimbing mereka, yang selama ini terus menyertai perjalanan bangsa Israel. Maka sebuah tempat ketika dalam atau sebelumnya mereka sudah menerima 10 perintah Allah, maka semua nasihat itu paling tidak ingin diberi tempat, dan di situ sebagai kenangan bahwa atau sebagai tanda bahwa Tuhan bersama dengan bangsa Israel telah mengikat sebuah perjanjian. Dan di situ bangsa Israel juga memang diingatkan tentang apa yang harus mereka buat, apa yang harus mereka lakukan. Ya, dan di sini kemudian memang kemah suci sebagai sebuah tempat. Memang karena mereka masih berada dalam perjalanan, tentu saja mereka tidak bisa atau belum bisa membuat sebuah tempat yang permanen. Ya, jadi itu awal mulanya. Lalu kemudian tentang bagian-bagiannya memang tidak terlalu jelas, ya, tidak terlalu jelas digambarkan dengan tulisan, tetapi kita bisa mencarinya dalam berbagai literatur tentang kurang lebih gambaran kemah suci itu bagaimana, ya. Lalu kemudian tapi yang penting adalah bahwa kemah suci itu sebagai tempat kehadiran Tuhan, sebagai sebuah tanda bahwa Tuhan ada, Tuhan beserta dengan bangsa Israel, ya. Nah, nanti dalam perjalanan selanjutnya, kurang lebih sebenarnya gambaran tentang kemah suci ini, garis besarnya itu adalah struktur yang kita lihat, yang kita alami dalam gereja kita saat ini. Ya, sebenarnya kurang lebih demikian. Kalau kita perhatikan ada bagian umat, ada bagian altar. Ya, jadi, nah disitulah sebenarnya batas-batas, ada wilayah-wilayah di mana kita memang harus lebih menghormati, karena disitulah memang Tuhan berada, Tuhan hadir. Ya, jadi di situ sebenarnya gambarannya. Maka kalau kita di dalam gedung gereja, umat tidak bisa masuk dalam wilayah altar. Ya, jadi sebenarnya itu gambarannya tentang sesuatu yang lebih suci. Ya. Lalu kemudian masih ada lagi yang maha suci lagi, yakni wilayah yang biasanya untuk di gereja saat ini adalah tabernakel. Ya, jadi itu sebenarnya sedikit gambaran untuk kita tahu tentang bagaimana kemah suci pada zamannya Musa itu. Ya, jadi dan disitulah sebenarnya kita bisa mengalami ada sesuatu yang lain ketika kita berada dekat dengan Tuhan yang hadir di dalam tempat yang maha suci itu. Oleh karena itu, maka tadi kita dengar dari Mazmur, antifonnya sangat menggambarkan itu, betapa menyenangkan tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Dan memang ketika kita hadir, kita dekat dengan yang maha suci itu, kita bisa merasakan suatu nuansa yang mungkin berbeda, ya, karena memang di situ ada sesuatu yang lebih menenangkan, sesuatu yang bisa membuat kita lebih enak berdialog, gitu ya.
Nah, memang kemudian situasi yang seperti ini akhirnya membuat kita juga kalau dari struktur gereja tadi seakan-akan umat masih merasa jauh ya, umat seakan-akan aduh kami juga pingin untuk bisa dekat dengan Dekat dengan Tuhan Tuhan. gitu. Jadi itu lalu kemudian dalam pergerakan atau perkembangan selanjutnya akhirnya kita melihat dan menyadari ada ruang Maha Kudus ya, ruang Romo. adorasi. Ya, jadi beberapa gereja pada saat ini sudah menyediakan tempat-tempat itu di mana akhirnya umat bisa merasa lebih dekat dengan Tuhan dalam sebuah ruangan dan di situ dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Tapi memang ini sebenarnya sebuah gambaran bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu tidak pernah Bukan meninggalkan Tuhan kita. yang jauh Ya, ya Romo. Tuhan itu selalu menyertai kita. Maka ketika kita mengalami persoalan, kita mengalami banyak sekali problem hidup, maka ya baik kita dekat ya, kita dekat dengan Tuhan supaya kita juga bisa mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi dulu saya sendiri waktu belum masuk seminari, ya paling ke gerejanya hanya hari Minggu Misa saja, mingguan ya, Romo. mingguan begitu kan. Lalu kemudian ketika saya masuk di seminari, maka sudah ada ritme, ada rutinitas di mana setiap hari bisa berapa kali kami berdoa di kapel gitu ya, bersama-sama. Dan awal itulah saya juga merasakan bahwa oh ternyata ketika kita berdoanya, kami mulai belajar doa harian waktu itu di seminari. Maka di situ ada sesuatu yang menarik juga di situ. Kita bisa merasa tenang, damai gitu kan. Lalu kemudian dengan kita mulai belajar tentang bagaimana bermazmur ya. Lalu kemudian di situ menarik sekali bersaut-sautan di dalam kapel itu. Tapi terkadang kita butuh keheningan. Kita hanya doa berdiam begitu saja di dalam kapel dan kita hanya berdoa diam dan hanya ya berbicara dengan Tuhan secara batin ya, secara individu. Maka ada beberapa kali sih saya mengalami hal-hal demikian ketika kita kadang jenuh dengan segala rutinitas kita gitu kan. Kita kadang butuh sebuah tempat ya, sebuah tempat yang memang dikhususkan. Jadi memang sebenarnya ini jadi memang berjumpa ya Romo dengan tempat Tuhan. yang memang dikhususkan untuk kita bisa berjumpa gitu. Maka ketika saya ada lagu itu menarik sekali dengan ku masuk ruang Maha Kudus itu kalau itu kita berada di situ dan kita juga kita berjumpa dengan Tuhan tuh rasanya kita lebih damai. Saya coba nyanyikan ya lagu itu karena sahabat OASE Rohani Katolik, kita dengarkan persembahan spesial lagu dari Romo Cahyo. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ya, jadi ketika kita masuk dalam ruang yang kudus di mana Tuhan berada, Tuhan hadir, kita akan lebih merasakan, pertama, kita dekat dengan Tuhan, tetapi kita juga bisa merasakan keagungan Tuhan, bahwa Dia jauh lebih berkuasa dari kita, dan ketika kita menyampaikan seluruh persoalan hidup kita, kita rasanya seakan-akan kita sedang mengadu kepada Yang Maha Kuasa, yang tempat kita untuk bisa meluapkan seluruh persoalan hidup kita. Jadi itu kurang lebih yang dialami oleh bangsa Israel, dan Musa memulainya dengan kemah suci itu. Iya, Romo. Ya. Iya, menarik ya Romo ya, seperti dari lagu yang dipersembahkan Romo tadi, itu seperti gambaran bahwa kita pun sering untuk tergerak atau terpanggil rindu untuk menyembah Tuhan ya Romo ya. Dan ternyata Tuhan pun juga selalu menyambut kita ya Romo dalam ruang maha kudusnya. Kemudian Romo, di bacaan pertama ini kan juga saya tertarik, ada ayat yang menyebutkan bahwa saat awan menutupi kemah pertemuan, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Apa Romo penjelasan dari ayat ini? Iya, artinya sebenarnya juga lebih mau menggambarkan bahwa kadang memang ada saat-saatnya, ya, ada saat-saatnya kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, ya. Jadi sebenarnya lebih gambaran itu karena Musa sendiri digambarkan seringkali juga dia tidak atau merasa masih tidak berdosa, layak. masih tidak layak, ya, masih tidak layak. Oleh karena itu liturgi kita di dalam perayaan Ekaristi, ya, selalu diawali dengan pernyataan tobat itu di awal, ya. Jadi sebenarnya kita untuk mau berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Suci ini, kita juga harus menyiapkan hati kita, ya. Jadi lebih pada posisi itu, kita tidak bisa berjumpa dengan yang Maha Suci kalau kita sendiri belum berjuang untuk hidup dengan baik, kudus ya, Romo. Hidup kudus, demikian. Iya, ya, terima kasih Romo. Kemudian Romo di bacaan pertama juga ini disebutkan Musa melakukan semuanya secara tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini sebenarnya menggambarkan juga ketaatan Musa ya Romo akan perintah Tuhan. Lalu Romo, atas hal tentang awan yang saat siang menaungi kemah suci, mungkin saat malam hari menjadi awan api. Apakah awan ini memang dalam perjanjian lama ini menggambarkan Tuhan menyertai begitu, Romo? Iya, artinya kan sebenarnya gambaran tentang Tuhan memang agak rumit, ya, karena kita memahami tentang Tuhan itu melalui perjalanan panjang, ya, sampai kita umat Katolik secara khusus menyebut Yesus sebagai Tuhan, ya. Pada zaman Musa memang tidak ada Tuhan, tidak ada gambaran Tuhan yang sosok seperti itu, tidak ada, ya. Maka kehadirannya sering dalam tanda-tanda alam, ya. Jadi dengan awan, dengan api, itulah tanda-tanda kehadiran Tuhan. Jadi memang kalau saya sendiri pernah dulu menjadi misionaris, kadang harus berlayar demikian gitu kan. Dari situ kadang kita baru bisa menyadari, oh, artinya bintang itu sebagai petunjuk itu apa gitu. Jadi karena memang bintang itu akan menjadi petunjuk arah ketika kita di lautan demikian gitu kan. Zaman-zaman sebelum adanya alat-alat yang canggih sekarang,
maka ya alam menjadi tanda atau petunjuk. Maka di sini awan juga menjadi semacam petunjuk jalan gitu. Jadi kita harus kemana, kita harus apa. Jadi Tuhan seakan-akan ingin menyertai kita dan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita harus hidup. Ya baik, terima kasih Romo. Nah Romo, di gambaran di kitab Keluaran ini kan menunjukkan bahwa Allah selalu menyertai Musa dan bangsa Israel ya Romo ya dalam perjalanannya menuju ke tanah terjanji. Untuk kita yang hidup di zaman sekarang Romo, kita pasti beriman juga bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Itu apa syaratnya Romo untuk kita yang di zaman sekarang ini bisa mendapat pernyataan Allah seperti halnya umat Israel? Iya, artinya Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa apa yang sudah dimulai oleh bangsa Israel itu harus tetap kita lakukan ya. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi. Maka untuk konteks kita umat Katolik yang ada di zaman sekarang ini, maka semua arahan, semua hal-hal yang sudah ada di dalam perjanjian lama, paling tidak 10 perintah Allah, maka itu juga menjadi arahan bagi kita sebagai panutan bagi kita untuk kita jalani itu, untuk menuntun sebagai penuntun bagi kehidupan kita. Tentu saja nanti akan ada pembaruan-pembaruan. Ya, maka ya kita harus terus belajar dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus sendiri juga berikan. Ya, jadi ada banyak sekali ajaran-ajaran yang pasti juga akan menjadi penuntun bagi hidup kita menjadi orang yang lebih baik selama perjalanan di dunia ini. Iya Romo. Jadi meskipun tidak mudah mungkin ya Romo menjalaninya, tapi kita harus senantiasa berjuang, berusaha ya Romo ya untuk hidup taat dan juga kudus mengikuti semua yang Tuhan kehendaki ya Romo ya. Iya. Iya. Iya Romo, kemudian ya, terima kasih Romo untuk penjelasan dan penggambaran dari Romo tentang kemah suci dan juga penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Sekalipun kemah suci ini pada masa itu mungkin masih berpindah-pindah ya Romo ya. Iya, iya. Untuk Karena melanjutkan masih perjalanan lagi itu ya, harus dibongkar kembali begitu ya Romo. Tapi setidaknya dari zaman perjanjian lama pun sudah ditunjukkan bahwa ada satu tempat khusus gitu ya Romo ya. Untuk kita dapat berjumpa dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dengan lebih pribadi. Ya, terima kasih Romo Cahyo untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Jadi untuk tetap mengalami penyertaan Tuhan, tentunya kita harus terus berusaha dan berjuang untuk taat kepada Allah seperti halnya Nabi Musa. Baik Romo Cahyo, terima kasih kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama ini. Nantinya di sesi kedua kita akan melanjutkan dialog iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD, dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita memulai dialog iman kita, kembali kami sampaikan kepada para sahabat yang hendak memberikan masukan, saran maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com ataupun dapat juga dikirimkan melalui nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baiklah Romo, kita akan melanjutkan bincang-bincang iman kita di sesi kedua. Dan di sesi ini kita akan membahas dan merenungkan inspirasi iman dari bacaan Injil ya Romo ya. Iya. Kira-kira inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari?
Baik sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, pada dasarnya apa yang kita tadi telah dengar melalui Injil Matius tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh umat perjanjian lama pada zaman Musa, yakni sebuah perjalanan hidup. Ya, jadi sebenarnya perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah perumpamaan tentang proses perjalanan hidup kita. Ya, selama kita hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Entah berapa lama, ya masing-masing kita tidak pernah tahu ya. Kadang, tapi paling tidak itulah proses perjalanan hidup kita selama di dunia ini. Ya, jadi dan itu pasti kita mengalami banyak pergulatan, ya kan, kadang senang, kadang juga duka, sedih dan sebagainya. Dan itu adalah bagian dari proses perjalanan kita. Tapi kita juga diingatkan supaya kita tidak hidup seenaknya. Maka digambarkan nanti ada akhirnya itu kita juga akan mempertanggungjawabkan. Ya, setelah kita meninggal itu nanti ada proses-proses selanjutnya bahwa kita juga harus mempertanggungjawabkan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi sebenarnya itu. Maka kalau kita kembali lagi pada kitab Keluaran, bagaimana Musa juga sudah diberi sebuah perjanjian oleh Tuhan tentang 10 perintah Allah, apa yang harus kita buat. Paling tidak itu sebagai pedoman, sebagai panutan bagi kita juga, apa yang harus kita buat. Itu sebagai ya panutan minimalis lah istilahnya. Kalau kita sudah bisa melakukan itu ya baik. Kalau mau lebih lagi, lebih baik lagi gitu. Jadi paling tidak ini sebagai panduan dasar, dan di situ sebenarnya juga perintah Tuhan itu sudah sangat komplit di 10 perintah Allah itu ya. Jadi ada relasi kita dengan Tuhan ya. Lalu kemudian ada relasi kita dengan sesama. Dan itu maka sebenarnya tergambarkan dengan 2 palang garis atau yang biasa kita pakai salib itu sebenarnya juga ada garis vertikal ya atas bawah ke atas, ya itulah relasi kita dengan Tuhan. Lalu kemudian garis horizontalnya melintang adalah relasi kita dengan sesama kita. Mulai dari yang paling dekat yakni orang tua. Ya, jadi sebenarnya makanya perintah relasi itu yang pertama adalah hormatilah orang tuamu, ibu bapakmu ya. Jadi itulah yang paling dekat, yang awal kita memulai relasi dengan sesama kita gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Injil Matius adalah satu peringatan bagi kita supaya kita juga tidak terlena selama kita hidup di dunia ini, bahwa kita juga terus harus membaharui diri kita harus terus memperbaiki dengan perintah-perintah dan tuntunan dari Tuhan yang sudah disampaikan melalui perjanjian lama, melalui para nabi dan seterusnya, sampai Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan banyak hal kepada kita. Itu kurang lebih gambaran dari Injil Matius. Iya, terima kasih Romo. Jadi kita bersama-sama dengan orang lain yang sama-sama masih berziarah di dunia ini ya Romo ya. Tentunya diberi kebebasan yang sama ya Romo ya untuk bertindak. Tapi kita senantiasa sebaiknya seharusnya menggunakan kebebasan kita untuk tetap kuat berjalan pada jalan Tuhan. Ya, kurang lebih itu digambarkan dengan tadi perumpamaan tentang ikan-ikan yang dijaring itu ya. Jadi ketika masih dalam jaring, ya masih bercampur antara yang baik, yang tidak baik, semuanya. Nah itu dalam kehidupan kita di dunia, kita pun masih hidup bersama gitu. Lalu juga di perumpamaan yang lain, Tuhan Yesus juga sampaikan antara gandum dan ilalang. Ya, jadi biarkan tumbuh dulu bersama gitu, tapi nanti pada saatnya baru akan terpilah gitu. Jadi seperti itu, maka kita di dalam hidup selama di dunia ini, ya kita akan jumpai ada orang-orang yang memang tidak baik ya, atau kurang baik dan seterusnya.
atau biasa yang kita katakan sebagai ya yang jahat segala macam. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa diri kita bagaimana gitu kan. Lalu apakah kita juga akan terus berjuang untuk semakin lebih baik. Ya karena kadang dalam kehidupan kita ini tidak bisa langsung kita apa ya? Kita langsung mengambil posisi ekstrim, saya orang baik, kamu orang jahat. Kadang tidak bisa seperti itu gitu kan. Kadang di dalam diri kita pun ada gradasi-gradasi, ada sisi baiknya, ada sisi yang kurang baiknya. Jadi semacam itu. Cuma sekarang kita di zaman modern ini kan ya sama sebuah gradasi warna ya, hitam putih. Nah, kalau yang putih itu gradasinya sudah lebih banyak, lebih dari 50%, ya sudah berarti sudah lebih kategorinya yang baik sudah lebih baik gitu kan. Lalu kemudian berarti yang kurang baiknya sudah lebih sedikit. Nah, paling tidak inilah proses-proses hidup kita untuk sampai pada titik kita benar-benar bisa menjadi suci. Ya itulah maka di dalam Gereja Katolik proses perjalanan itu terbagi, kita yang ada di dunia, lalu nanti ada proses pemurnian di api penyucian, lalu kita yang sudah bersatu dengan para kudus, dan di situ kita sudah bersama dengan yang Maha Kuasa itu. Amin. Nah, jadi itu sebenarnya proses-proses perjalanan kehidupan kita. Nah, untuk sampai di level kita bisa bersatu ini, maka tadi sebenarnya digambarkan dengan pola-pola yang sudah dimuat di dalam kitab Keluaran tadi, bagaimana kadang ya Musa tidak bisa berjumpa dengan Tuhan karena memang ya dia belum layak, dengan segala kekurangannya. Jadi itu kurang lebih yang bisa Romo sampaikan mengenai Injil Matius. Iya, terima kasih Romo. Romo, di Injil Matius ini kan kita seperti diingatkan akan akhir zaman begitu ya Romo ya. Tapi sebenarnya kita juga tidak perlu ada ketakutan yang besar begitu ya Romo ya tentang akhir zaman. Apa saran dari Romo supaya kita tidak cemas dan tidak khawatir tentang kematian atau penghakiman terakhir Romo? Ya, pada dasarnya adalah seperti yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus juga di dalam berbagai macam perumpamaan, supaya kita tidak khawatir, yakni ya kita mulai siap sedia terus. Ya, jadi mulai dari sekarang ya segala sesuatu kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita. Kalau memang Tuhan memanggil kita pada saat ini, pada detik ini kita sudah siap. Ya, jadi sama seperti kalau kita sedang atau waktu kita ingat waktu sekolah begitu kan, tiba-tiba guru katakan sekarang ujian, nah gitu kan. Nah jadi ya seperti itu. Jadi kalau kita yang sudah sehari-hari mengisi kehidupan kita dengan sebuah kesiapsediaan, ya selalu siap, maka ketika pada saatnya juga pasti kita juga tidak perlu cemas, tidak perlu takut karena kita memang sudah menjalani dengan step by step-nya itu, begitu. Ya. Terima kasih Romo untuk semua pengajaran dan juga masukan untuk kita semua. Baiklah Romo, kita sudah bincang-bincang di sesi pertama dan kedua. Kira-kira poin kesimpulan apa Romo yang dapat kita ingat kembali dari bacaan hari ini? Ya, yang pertama bahwa kita harus menyadari hidup kita adalah sebuah proses panjang. Ya, itu yang pertama, bahwa kita menyadari hidup kita ini adalah proses perjalanan, ya perjalanan yang panjang, tentu dengan berbagai macam lika-likunya. Lalu yang kedua, kita diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang juga tidak akan membiarkan kita. Tuhan yang senantiasa akan menuntun kita. Sekarang itu kita lebih mudah dengan penggambaran kalau kita mau pergi kemana saja itu ada GPS. Ya, jadi ya kita ibaratkan seperti itu bahwa Tuhan itu
kadang kita salah jalan, tapi Iya. GPS akan tuntun kita lagi gitu ya. Dan Jadi kasih ke arahan lagi yang baru. untuk ya membuat arah baru untuk kita sampai pada tujuan. Ya, Romo. Nah, Tuhan itu selalu pasti akan mengingatkan kita, memberikan petunjuk-petunjuk baru, kalaupun kita salah, tapi kalau kita tetap tidak melupakan Tuhan, kita pasti masih akan dituntun gitu. Jadi itu kurang lebih supaya kita juga tetap percaya kepada Tuhan dan juga terus dekat dengan Dia. Kita mencari waktu, kita ya menyediakan waktu ya untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Romo untuk peneguhannya bahwa Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kita, selalu peduli dan tentunya ingin selalu menyertai kita ya Romo ya. Semoga permenungan iman kita hari ini dapat meneguhkan dan menjadi berkat untuk sahabat Oase Rohani Katolik semuanya. Baiklah Romo, tanpa terasa waktu telah berlalu, kita berdua harus pamit undur diri dari perjumpaan kita. Marilah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tutup Oase Rohani Katolik kita hari ini dengan doa dan berkat penutup dari Romo. Silahkan Romo. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih untuk segala permenungan yang boleh kami alami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami juga adalah anak-anak-Mu, dan kami juga akan senantiasa tidak Kau lupakan di dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu, tuntunlah kami ya Tuhan, sertai kami di dalam proses perjalanan hidup kami ini, agar kami sungguh-sungguh bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami juga menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang juga bisa memberikan kesaksian bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga berkat Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, kepada seluruh anggota keluarga kita, dan juga seluruh karya-karya pelayanan kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk apa yang sudah disampaikan untuk kita semuanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sudah setia bersama kami dalam acara kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati dan terima kasih. Terima kasih.